Hai, gimana kabar kamu hari ini? Aku akan memulai video ini dengan beberapa pertanyaan. Apakah kamu sering berpikir berlebihan atau overthinking, memikirkan hal-hal yang belum terjadi di masa depan, atau hal yang mungkin terjadi di masa depan? Ataukah kamu adalah orang yang sering berpikir, seandainya dulu aku... menyesal akan apa yang kamu lakukan atau tidak kamu lakukan di masa lalu. Kalau kamu tipe seperti itu, kamu gak sendirian karena aku juga. Tapi pada hari ini kita akan sharing tips supaya kita bisa berdamai dari pikiran masa lalu ataupun masa depan. Nah, hari ini aku akan meneruskan bercerita mengenai ACT, Acceptance Commitment Therapy. ACT ini adalah third wave dari CBT, Cognitive Behavior Therapy, di mana kita banyak infuse, banyak menggabungkan konsep dan teknik mengenai mindfulness, hidup berkesadaran. Ada 6 elemen dasar, 6 elemen penting dari ACT atau Acceptance Commitment Therapy. Apa saja 6 elemen penting ini? Yang pertama adalah being present. Focus on the here and now. Berada di saat ini, fokus kepada di sini dan saat ini. Yang kedua adalah acceptance, penerimaan. Be willing to experience difficult thoughts. Bersedia, adanya kesediaan untuk mengalami pikiran-pikiran yang menyulitkan. Kemudian yang ketiga adalah diffusion. Observe your thoughts without being ruled by them. Memperhatikan, menyimak pikiranmu tanpa kamu dikendalikan olehnya. Nah, untuk yang diffusion ini, kamu bisa tonton videoku yang sebelumnya yang khusus aku membahas mengenai diffusion teknik. Kemudian yang keempat ada self as context. See yourself as unchanged by time and experience. Melihat dirimu tanpa bagian dirimu yang tidak berubah apapun fenomenanya, tidak berubah oleh waktu ataupun oleh pengalaman. Kemudian yang kelima, commitment. Take action to pursue the important things in your life. Mempunyai perilaku, mengambil sikap, mengambil langkah untuk meraih, menjalankan hal-hal yang penting dalam hidupmu. Dan yang terakhir adalah values. Discover what is truly important to you. Ini adalah mengenai nilai hidupmu, mencari tahu apa yang paling penting sebenarnya dalam hidupmu. Nah, 6 elemen ini kita akan kupas, tapi pada hari ini kita akan membahas secara khusus mengenai being present. Oke, apa itu being present? Being present sangat berkaitan erat dengan hidup sadar, being mindful, mindfulness, di mana itu adalah sebuah state, sebuah keadaan di mana kita berada di sini dan saat ini. Dan mungkin kamu akan bilang, Mel, emangnya aku nggak ada di sini? Kan aku lagi di sini, lagi nontonin video ini. Tapi kenyataannya, bukankah sering kita misalnya ada di sini, tapi mungkin pikiran kita sedang melayang kemana-mana. Kita ngomong sama orang, tapi mungkin kita sambil main handphone gitu ya. Atau mungkin kita sambil makan, tapi sambil makan itu kita mikirin habis ini kita mesti ngapain. Jadi apakah sebenarnya kita sudah sepenuhnya berada di saat ini? Nah, barangkali belum. Oleh karena itu, hari ini aku mau mengajak kamu untuk bisa betul-betul fokus kepada di sini dan saat ini. Karena kalau tidak, pikiran kita akan melayang pada masa lalu ataupun pada masa depan. Ketika pikiran melayang pada masa lalu, kita akan hidup dengan penuh penyesalan, kita akan penuh dengan kebingungan. Nah, kalau kita bicara mengenai masa depan, kita akan merasa takut, khawatir, was-was, dan seterusnya. Aku ambil contoh, misalkan saat ini kamu sedang tidak berpenghasilan yang cukup bagus, atau mungkin kamu saat ini sedang tidak punya pekerjaan yang kamu banggakan. Kalau kamu memakai pikiran mengenai masa lalu,
mungkin kamu akan berpikir bahwa aduh coba dulu aku tidak titik-titik. Atau kalau kamu berpikir mengenai masa depan, aduh nanti kalau aku harus bayar gimana ya? Aku nanti apakah aku akan begini seterusnya ya? Itu adalah kalau kita terjepit, kita terkungkung akan pikiran masa lalu ataupun masa depan. Aku ambil contoh lainnya. Kalau misalnya kamu baru saja patah hati misalnya. Kalau kamu berpikir kepada masa lalu terus-menerus, kamu akan terus berpikir bahwa aduh kenapa ya aku mengambil langkah yang salah ini, kenapa aku harus kenal dia, atau kenapa aku melakukan hal tersebut. Atau kalau kamu berpikir mengenai masa depan, hanya fokus kepada masa depan, kamu akan berpikir nanti gimana ya, apakah aku akan kesepian sendirian selamanya, atau apakah nggak akan ada lagi orang yang mencintai aku. Nah, kita bisa melihat betapa menderitanya kalau kita terus hidup berpikir fokus kepada masa lalu ataupun masa depan. Tapi kuncinya atau kabar baiknya ketika kamu fokus kepada saat ini, tepat di saat ini, kamu bisa menyadari bahwa semuanya sedang baik-baik saja. Ada begitu banyak hal yang bisa kamu syukuri, dan ketika kamu benar-benar hidup di saat ini, kamu bisa melihat dunia, melihat hidup dengan lebih jernih. Aku ambil contoh lagi, misalkan botol ini, kamu bisa melihat airnya. Nah, coba bayangkan kalau di dalam botol ini ada lumpur yang aku kocok-kocok. Kamu bisa bayangkan kira-kira air yang ada di botol ini akan menjadi seperti apa? Yes, airnya akan menjadi sangat keruh. Betul sekali. Tapi kalau kamu bisa bayangkan bagaimana seandainya kalau kita diam, kalau kita hening, kalau kita fokus di saat ini. Perlahan-lahan lumpur yang ada di air ini akan bergerak entah naik ke atas ataupun ke bawah, menyisakan air yang kembali jernih. Artinya apa? Artinya ketika kamu hening, menyediakan waktu untuk hening dan fokus being present, kamu akan bisa melihat dengan lebih jelas, dengan lebih apa adanya. Nah, menarik sekali kan? Kamu bisa tahu sekarang bagaimana ternyata being present bisa sangat membantu kamu mengatasi overthinking ataupun pikiran-pikiran yang terkait terus-menerus mengenai masa lalu ataupun masa depan. Nah, saat ini aku mau mengajak kamu langsung untuk kita sama-sama praktek. Latihan yang akan kita lakukan ini sederhana tapi sangat efektif. Waktunya singkat, tapi kamu bisa langsung mencobanya. Dan sekarang kamu nggak perlu tutup mata, kita langsung praktek saja. Lakukan dengan mata terbuka. Tarik nafas dan hembuskan. Coba untuk bawa perhatianmu sepenuhnya ke tubuhmu dan ke nafasmu. Coba untuk kamu betul-betul bisa merasakan nafas yang masuk dan keluar dari kedua lubang hidungmu. Cobalah bernafas dengan pelan dan lembut, sehingga kamu bisa betul-betul merasakan nafas yang masuk dan keluar ini. Sekarang, kita melatih matamu. Coba dengan mata terbuka, kau melihat ke seluruh ruangan tempat kamu berada dan coba temukan hal-hal yang mungkin tidak kamu perhatikan sebelumnya, yang mungkin selama ini luput dari perhatian kamu. Coba temukan paling tidak 5 hal yang ada di ruangan ini yang mungkin selama ini kamu abaikan, tidak betul-betul kamu perhatikan. Coba lihat dengan mata yang fresh, yang baru, seperti baru pertama kali kamu melihat ruangan tempat kamu berada. Mungkin mengenai lampunya, mungkin kamu melihat ada debu di satu sudut, mungkin kamu melihat hal yang ternyata kamu cari tapi kamu lupakan, atau mungkin hal-hal lainnya yang ketika kamu melihat dengan mata yang baru, kamu discover, kamu menemukan hal yang unik di tempat kamu berada. Sudah?
Kalau sudah, that's very good. Coba perlahan-lahan izinkan untuk kamu memejamkan matamu. Coba sekarang kamu dengar suara yang ada di dalam ruangan. Suara yang ada di luar ruangan. Coba jika kamu bisa mendengar suara yang ada di kejauhan sekalipun. Kemudian kamu coba terus dengarkan suara-suara ini. Biarkan kamu bisa betul-betul mendengar suara yang ada di dalam ruangan maupun di luar ruangan tempat kamu berada. Bawa perhatianmu kepada saat ini. Kemudian coba kamu mencium udara yang ada di sekitarmu. Mungkin parfum yang kamu kenakan, mungkin wangi masakan, atau wangi ruangan tempat kamu berada. Coba aktifkan indera penciumanmu dan coba bawa perhatianmu betul-betul ke saat ini. Biarkan duniamu terasa lebih besar saat ini. Kalau sudah, coba sekarang pelan-pelan kamu rasakan bagian tubuhmu yang menempel pada kursi kalau kamu sedang duduk. Rasakan bagian tubuh atau bagian kulitmu yang menempel pada kursi kalau memang kamu sedang duduk. Kalau kamu sedang berdiri, kamu bisa merasakan bagian tubuhmu yang menempel pada tanah atau pada lantai. Kau bisa merasakan bagian kulitmu yang mengenai pakaian. Coba betul-betul rasakan dan aktifkan indera perabamu. Rasakan kulitmu bersentuhan dengan pakaianmu. Bagaimana rasanya? Dan kalau sudah, coba sekarang kamu amati jika ada pikiran yang muncul dalam benakmu. Mungkin tadi sempat ada pikiran, atau mungkin sekarang muncul pikiran, atau mungkin nanti ketika muncul pikiran, kamu tidak perlu membuangnya, tidak perlu juga menghakiminya, benar atau salah, baik atau buruk, tapi cukup mengamati saja pikiran ini datang, atau mungkin ketika dia pergi. Mengamati pikiran yang datang dan pergi, sepenuhnya hadir di saat ini, menyadari pikiran yang lalu lalang. Dan dari pikiran ini mungkin muncul juga perasaan. Apa perasaan yang kamu rasakan saat ini? Coba amati perasaan ini tanpa penghakiman, cukup hanya mengamatinya saja. Mengamati dan menerima kehadiran perasaan ini. Sadari apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Lihatlah perasaan tersebut. Izinkan kamu duduk, kamu diam, berada bersama dengan perasaanmu. Kamu tidak lari kemana-mana, kamu tidak mengacuhkannya, kamu betul-betul memperhatikan pikiran dan perasaanmu. Semuanya tidak ada yang luput dari perhatianmu.
Ini adalah latihan bagaimana kita bisa membawa perhatian kita di sini dan saat ini. Oke, kita tarik nafas sekali lagi dan hembuskan. Sekali lagi tarik nafas dan hembuskan. Dan ketika kamu membuka mata nanti, kamu bisa kasih tahu aku seperti apa kesan latihan barusan buatmu. Oke, kamu sudah membuka mata, gimana kesannya? Nah, kenapa sih kita perlu latihan seperti tadi? Mungkin dari latihan yang singkat tadi kamu bisa menyadari bahwa seringkali kita berpikir tapi kita nggak sadar kita sedang berpikir. Tiba-tiba kita langsung bertindak serta-merta begitu saja atas dasar pikiran yang muncul. Atau kita punya perasaan, tapi kita nggak menyadari bahwa kita punya perasaan tersebut. Kita bertindak sesuka hati kita berdasarkan perasaan kita yang belum tentu sebenarnya kekal ada di sana. Dia datang dan pergi seperti segala sesuatunya di dunia ini. Jadi dengan kita bisa hadir sepenuhnya di saat ini, kita betul-betul bisa memperhatikan diri kita, mengenal diri kita, dan ini juga adalah bagian dari kita mencintai diri kita sendiri. Kamu bisa bayangkan betapa menakjubkannya, betapa efektifnya cara yang singkat dan sederhana ini ketika kamu sedang dihadapkan pada sebuah masalah, harus buat keputusan, atau mungkin ketika kamu sedang merasa takut, overthinking, atau mungkin sedang sedih. Kamu bisa bayangkan kan ya betapa latihan sederhana ini langsung seketika bisa membantu kamu untuk kemudian dekat pada dirimu, comforting, menghibur dirimu sendiri mungkin, dan juga kembali membawa kamu menyadari keindahan dari hidup. Nah, aku ingin tahu bagaimana pendapat kamu mengenai tips kali ini, mengenai being present. Apakah kamu ingin aku bikin video lebih banyak lagi mengenai tips-tips mindfulness? Kalau iya, kamu bisa tulis nanti di kolom komentarnya supaya aku tahu bahwa kamu pingin kita untuk bahas lebih banyak mengenai hidup berkesadaran. Dan kalau kamu baru ada di channel ini, aku mohon support kamu juga untuk bisa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan ingat untuk juga share kepada teman-teman kamu supaya banyak orang yang juga bisa sama-sama dengan kita berlatih untuk hidup semakin sadar dan bahagia dan juga damai. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.